Cek cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Masih berada di muqaddimah dari kitab Syarah Thalathatul Usul, 3 dasar utama. Yang lalu pembahasan sampai kepada 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib untuk diamalkan. Masalah pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan telah memberi rizki kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah telah mengutus seorang rasul pada kita. Nah, ai anallahu azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal arsala ilaina ma'syara hadhil ummah, telah mengutus kepada kita, wahai ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, seorang rasul. Dan ini merupakan kenikmatan Allah azza wa jalla pada kita selanjutnya. Yatlu alaina ayati rabbina, Rasul itu membacakan kepada kami ayat-ayat Rabb kami. Wa yuzakkina, dan dengan ayat-ayat Allah itu Allah hendak membersihkan kita ini. Karena kebahagiaan seseorang itu dengan cara membersihkan diri, membersihkan jiwa-jiwa. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat lain, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa, syirik, bid'ah, maksiat, sehingga diharapkan dengan ini hatinya menjadi hati yang salim. Maka hati yang salim itulah yang selamat nanti ketika menghadap Allah azza wa jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari menghadap Allah tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, selamat di situ dari kotoran-kotorannya. Di antara cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwa dengan mengikuti ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan Rasul itu mengajari kami tentang Alkitab, cara bacanya, kemudian hukum-hukumnya, wal hikmah. Hikmah di sini berarti sunnah. Kama arsala ila man qablina, sebagaimana Allah juga mengutus kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun, tidak ada suatu umat
kecuali tidak ada suatu umat yang kosong dari pemberi peringatan. Artinya setiap umat itu mesti ada rasul. Wala budda an yursilallahu rusula, maka Allah pasti mengutus para rasulnya ilal khalqi, pada makhluknya. Litakuma alaihimul hujjah, gunanya diutusnya rasul dengan membawa kitab itu untuk ditegakkan kepada umat itu hujjah atau kepada makhluk. Kalau di sini ilal khalqi, ini gunanya pertama bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada rasulnya, itu fungsinya untuk menegakkan hujjah. Artinya memutus alasan nanti ketika menghadap Allah tidak ada alasan lagi saya tidak tahu ajaran Engkau ya Allah. Enggak bisa, karena Allah telah mengutus para rasul dan telah menurunkan kitab-kitab. Itu yang pertama, gunanya untuk menegakkan hujjah. Apalagi zaman akhir seperti ini, tidak ada suatu daerah, suatu tempat yang tidak dengar tentang Islam. Maka telah tegak baginya hujjah. Nanti tidak ada alasan di hadapan Allah ketika di dunia ini dia tidak menjalankan syariat Allah. Yang kedua gunanya waliya'budullaha bima yuhibbu wa yarda. Yang kedua gunanya bagi orang yang beriman, agar orang beriman itu apa? Beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Di Al-Quran dan As-Sunnah itulah diterangkan oleh Allah hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Qala Allah tabaraka ta'ala, Allah mengatakan, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami memberi wahyu kepada Nuh sebelum Nabi Muhammad. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ini semua para nabi dan rasul yang menerima wahyu, dan ada kitab-kitabnya. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami beri kitab Zabur kepada Dawud, Nabi Dawud. Nah, wa rusulan, dan juga seorang rasul-rasul, kata Allah, qad qasasnahum, kami telah ceritakan nabi-nabi itu, alaika, kepadamu Muhammad. Jadi ada nabi-nabi yang dikisahkan seperti Nabi Yusuf dan nabi-nabi lainnya diceritakan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan, dan juga ada rasul-rasul lam naksushum alaika, yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa. Takliman di sini maksudnya ini isim masdar yang bermakna taukid, benar-benar Allah itu bicara, didengar suaranya oleh Nabi Musa sebagai pemuliaan, kekhususan pada beliau. Rusulan, rasul-rasul itu mubasyirin, pemberi kabar gembira bagi siapa yang mentaatinya. Wa mundhirin, dan pemberi peringatan para rasul itu, nah, bagi orang yang berpaling dari rasul. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya manusia nanti menghadap Allah itu tidak ada dalil lagi, enggak ada alasan kalau perbuatannya itu durhaka, perbuatannya maksiat, tidak ada alasan, karena Allah telah mengutus para rasul. Wa kanallahu azizan hakima, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, surat An-Nisa
163 sampai 165. Wala yumkinu an na'budallaha, dan kita ini tidak mungkin beribadah kepada Allah bima yardahu, dengan ibadah yang diridhoi. Kalau ibadah banyak orang kadang malah suka nambah-nambah manusia, merubah-rubah. Tapi yang diridhoi oleh Allah ibadah itu illa an tariqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Nah, tidak ada jalan menuju ridha Allah kecuali melewati thariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga orang-orang bikin thariqah ya. Thariqah Naksabandi, thariqah Wahidiyah, thariqah Sijistiyah, thariqah banyak thariqah dari thariqah Sufi. Nah, kalau sampai mereka meyakini bisa mencapai ridho Allah tanpa melalui thariqahnya Rasul, maka itu kekufuran. Pemahaman itu pemahaman yang kufur. Orangnya bisa kafir kalau tetap masih mengikuti ajaran tersebut setelah diberitahu. Nah, tidak ada jalan menuju ridha Allah kecuali apa? Lewat thariqah ar-Rasul. Nah, karena mereka ini bikin thariqah baru, terutama dari pendirinya zaman yang dibikin oleh, tidak ditulis dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Al-Fusus, kitab Futuhat Al-Makkiyah, itu isinya hurufat tahayul yang dibikin oleh mereka, oleh tokohnya seperti Ibnu Arabi, itu tokohnya, penyusunnya, dan Al-Hallaj. Yang keduanya Maslub itu disalib karena ajarannya kufur. Yaitu tadi mengatakan bahwa mereka ini lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dari para rasul, karena mereka sudah mencapai tingkat kewalian, dan wali itu lebih tinggi dari rasul. Mereka membuat kitab namanya Jawadib itu jamak dari Majdub itu artinya orang yang dilepas akalnya. Kalau orang sudah dilepas akalnya, sehingga tidak berlaku lagi kepadanya yang namanya syariat, karena syariat itu kaitannya dengan akal. Makanya tiga orang yang enggak dicatat perbuatannya itu, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, apalagi anak kecil sampai, ya 3 itu ya. Nah, itu yang tidak dicatat. Kenapa? Karena akalnya belum. Nah, ini sengaja dia membuat thariqah majdub. Seseorang bisa mencapai bahkan melampaui kerasulan dengan cara majdub, dilepas akalnya, kemudian mereka lepas dari syariat. Nah, dia bilang kalau Rasul itu kan nerima syariat itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengambil di Lauh Mahfuz. Kalau kami para wali ini langsung dari Allah, mimpi-mimpi, hayalan itu khurafat. Dan itu ngeri sekali karena kekufuran, sehingga yang haram bagi syariat Rasul itu halal bagi mereka. Mau ngumpuli anaknya, mau ngumpuli ibunya, itu halal karena mereka tidak terikat dengan syariat ar-Rasul. Nah, mereka kadang pura-pura gila
Atau bahkan gila itu kan tidak ada akalnya, karena mereka sudah mengatakan meyakini majdzub itu sudah nggak berakal. Maka kadang kita lihat mereka itu nggak sholat, nggak bersuci, tidak tutup aurat, pakai celana pendek, keluyuran di sampah-sampah ke mana-mana, dan itu diagungkan oleh pengikutnya yang ini wali ini. Bahkan dan itu syaitan betul-betul membantunya. Kalau omongannya itu bisa tepat gitu. Kadang dia kalau jengkel pada seorang dituding mati orangnya. Itu betul-betul bekerja sama dengan syaitan. Ini banyak di Indonesia juga banyak. Merasa punya thariqah selain yang dibawa oleh Rasul. Dan di YouTube itu banyak ya yang menjelaskan tentang ini akidah Sufi ini. Sufi sendiri kalau ditulisnya bagaimana? Sod, wau, fa, ya. Itu kalau dilihat dari dalil memang enggak ada di ayat maupun hadis, enggak ada. Thariqah Sufi itu enggak ada. Li'annahum humul ladzi bayyanu lana. Karena para rasul itu, kenapa kok wajib mengikuti para rasul? Dan hanya lewat thariqah para rasul itu jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Li'annahum, karena para rasul itu humul ladzi bayyanu lana. Mereka itulah yang telah menjelaskan kepada kami ma yuhibbuhullah wa yarda. Apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wajal. Hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah azza wajal harus lewat thariqah ar-rasul. Nah, fabidzalika kana min hikmatillah, maka termasuk hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, an arsala atau an ursila ilal khalqi rusulan, diutusnya para rasul pada makhluk mubasyirina wa mundzirin. Nah, apalagi yang sudah mengaku dirinya sebagai wali tadi, yang pura-pura gendeng atau pura-pura gila karena katanya majdzub, sudah tidak sholatnya di mana? Di Mekah katanya, padahal dia di kamarnya. Nah. Sebagaimana dalam hadis bahwa diterangkan manusia ini memang punya korin. Korin itu pendamping. Ada dua korin manusia ini. Satu, kalau orangnya baik itu malaikat. Tapi kalau orang jelek, korinnya adalah syaitan. Nanti para dukun atau para wali tadi punya banyak syaitan. Itu biasanya disebar oleh kiainya itu, oleh dukunnya atau walinya tadi di jalan-jalan menuju rumahnya. Nanti dicari di sana kan jinnya Pak Yainya, jinnya dukunnya ini ketemu sama korinnya orang itu. Bahwa orang ini mau ke yai ini atau ke wali ini, keperluannya apa, dari mana, itu sudah disampaikan dulu oleh korinnya orang itu ke jinnya wali tadi. Nah, segera nih jinnya ngasih tahu walinya, nanti sebentar lagi akan datang, namanya ini, dari sini masalahnya ini, keperluannya ini. Nah, begitu masuk, sama namanya ini, ya dari sini, ya kelengan sepeda, ya sepedanya di sana, ambil. Bisa memang kasih tahu, sudah dikasih tahu sama korinnya. Nah itu orang-orang jahil lah nggak ngerti. Dan Pak Yai ini saya betul lihat sendiri terbang naik itu sajadah waktu Jumat berangkat ke Mekah sana, terbang. Kata Syekhul Islam, orang yang seperti itu coba bacakan ayat kursi, itu jatuh, itu hilang. Nah, mau orang ahlu sunnah tetap menang di atas.
nggak akan tertipu dengan itu semua. Tapi memang kenapa banyak muslimin tertipu? Karena apa? Tidak belajar, karena kejahilannya tadi, tidak belajar akidah yang benar. Nah, ketemu orang-orang kayak gitu. Nah, sampai dikisahkan dalam sebuah, dan jin itu tidak mau membantu siapapun, bantu manusia itu tidak akan mau kecuali orang itu sudah berbuat kekufuran. Ada disebutkan dalam kitab itu, seorang muslim punya tetangganya ini tidak ada kerjaan, nganggur, tapi uangnya banyak, nganggur padahal tidak ada kerjaan, bantu sana, oh banyak uang. Kalau orang sini paling dibilang ngingu doyul, itu ngingu doyul. Karena tetangga dia penasaran, didatangi, Pak, sampean kok banyak uangnya? Saya nggak lihat sampean kerja enak-enak di rumah kok banyak uangnya. Mbok ya, saya ini kan tetanggaan, sudah lama kenal sampean, diajari saya. Mau. Nah, tapi ada syaratnya. Apa itu? Nanti menjelang surup itu, kamu bakar api di arah barat. Kemudian baca ini, mantra ini dengan menyebut nama-nama jinnya. Nanti akan muncul seseorang, nanti akan tanya, akan beri syarat-syaratnya itu apa. Dilakukan betul, muncul butuh uang katanya. Oh iya, gampang, uang gampang. Tapi syaratnya apa? Tinggalkan sholat. Itu dikasih pakai tinggalkan sholat. Oh, orang ini tahu. Itu banyak, tidak akan mau jin itu membantu orang muslim kecuali muslimnya harus keluar dulu. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Di surat jin ya. Banyak manusia kata Allah minta perlindungan, minta bantuan pada jin. Maka jin itu fazaduhum rohaqa. Jin itu hanya menambah mereka kepada kejelekan, kekufuran. Li'annahum dzannu kama dzanantum. Kenapa mereka berani kerja minta tolong pada jin? Kata Allah, li'annahum dzannu, karena mereka meyakini allam yat'atsallahu ahada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan mereka. Artinya apa sebabnya? Lemah akidahnya. Maka akidah ini memang pelajaran terpenting, melepaskan manusia dari ikatan-ikatan selain Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengenal tauhid akan bebas, hanya bergantung kepada Allah karena tahu Allahus Samad. Tapi kalau tidak mengerti akidah, dia takut mau gini, mau mantu saja, takut. Jangan suro. Kenapa suro? Ngeblake mbahnya. Tanggalnya jangan 20. Kenapa tanggal 20? Itu ngeblake mbak perempuan yang tadi mbak laki. Takut bahaya. Kalau belum setahun ini jangan, nanti bahaya. Takutnya kepada selain Allah itu tinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya mengutus para rasul kepada makhluknya mubasyirina wa mundzirin, untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus kepadamu seorang rasul, syahidan alaikum, memberi persaksian pada kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul pada Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Nah, kelompok
Thariqah Sufi itu seringnya pakai ini, dalilnya itu Nabi Musa ini. Ketika belajar sama Nabi Khidir. Nah, itu dalilnya, artinya seseorang boleh lepas dari syariat. Contohnya Nabi Musa. Nah, menurut contohnya yang lepas dari syariat itu Nabi Khidir. Itu membunuh orang kan tidak boleh. Makanya Nabi Musa komplain pada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tetap membunuh karena Nabi Khidir itu ngerti hakikat. Katanya sudah tingkatan hakikat. Nah, ngerusak apa itu, menenggelamkan itu kan buat jelek itu. Nah, padahal di situ bukan Nabi bukan Nabi Musa itu tidak ngerti apa. Memang syariatnya Nabi Musa, karena waktu itu syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Khidir beda. Syariatnya Nabi Musa di dalam Taurat itu diperuntukkan untuk siapa? Bani Israel. Nabi Khidir beda, lain, tidak untuk Bani Israel. Makanya syariatnya beda. Ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa adalah diketahui Nabi Khidir, dan Nabi Khidir bukan diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Yang diutus kepada seluruh umat di dunia ini kan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akal-akalannya pemalas dan perusak agama. Sehingga keyakinan-keyakinan sufi itu bisa lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Terutama di akidah Wahdatul Wujudnya, manunggaling kaula Gusti, itu yang paling parah. Karena tidak ada yang lebih parah dari ini. Yahudi tidak sampai ke sana, Nasrani tidak sampai ke sana. Dikafirkan Nasrani karena meyakini Isa putra Allah, tapi meyakini Allah di atas. Musyrikin yang mengatakan para malaikat itu putri-putrinya Allah, tapi musyrikin meyakini Allah itu di atas. Yahudi juga dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Uzair putra Allah, tapi Yahudi tetap meyakini Allah di atas. Tapi kalau ini kelompok sufi itu sampai meyakini tidak ada di alam ini kecuali semuanya Allah. Semuanya Allah, baik itu zatnya, baik itu sifatnya, perbuatannya, semua Allah. Zat mulai dari zat yang baik sampai kecil itu zat Allah. Maka tidak boleh membatasi sesembahan. Mau nyembah sapi, mau nyembah perempuan, mau nyembah apa, bulan, matahari, semua itu wujudnya Allah. Nah, masih bisa kita dengar sekarang ini di YouTube itu. Siapa yang Iswardi itu parah sekali tentang kekufuran ajarannya itu. Yaitu tadi menjelaskannya bahwa semua ini satu, tidak ada selain Dia. Kalau kita lihat zat sesuatu kan masih ada surga, neraka. Neraka itu ya zat Allah. Nah, di dunia saja ada barang baik, ada sampah, ada barang-barang kotor, comberan, itu ya zat Allah. Demikian juga perbuatan itu ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan kafir, musyrik, syirik, maksiat, durhaka, itu ya perbuatan Allah. Sehingga mereka menyandarkan semuanya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifat itu ada yang baik, ada yang buruk. Pemarah, murka, dan seterusnya, itu semua sifat Allah. Jadi semuanya satu. Ada enggak ajaran yang lebih kufur dari ini? Makanya pantas kalau pembuatnya itu, dan makanya gampang cara memberantasnya dengan sunnah, kembali kepada sunnah. Kata Umar Ibnul Khattab, bantah saja mereka dengan sunnah, kembalikan kepada as-sunnah. Nah, itu maksud hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Apa tadi hikmahnya? Supaya kita bisa menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan juga nasihatnya pada diri kita, jangan kita itu menoleh kepada selain thariqahnya Rasulullah, baik itu akidah, ibadah,
maupun lainnya. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia masuk jannah. Nah, kan di Indonesia ini sampai mereka para wali punya surga sendiri. Ya, ada di video-videonya itu. Yang Sulawesi, si kumpul apa namanya. Saya punya surga sendiri, nanti terserah saya siapa yang mau saya masukkan ke surga. Nah, hadza haqqun, ini benar, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini benar. Bahwa apa? Barang siapa yang mentaati Rasul, dia masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk ini orang-orang yang mentaati Rasul dan benar-benar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga Allah. Orang masuk surga itu ada 3 kalau di surat Fatir ayat 32. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dzalimun li nafsihi. Kalau pembagian 3 ini benar ada di surat Fatir ayat 32. Tapi kalau dari sufi manusia dibagi 2, dibagi 3, ini tidak ada dalil. Maka semua kitab-kitabnya sufi itu hurufat, hayalan. Tapi kok bisa ya kuat seperti itu? Iya, wahyu dari syaitan. Kita lihat banyak ayat yang Allah mengatakan barang siapa yang lalai dari zikrullah, maka Allah akan serahkan dia kepada syaitan untuk memberikan wahyu kepadanya. Saking canggihnya wahyu syaitan itu bisa ditulis. Apa kitabnya tadi itu? Fusus, Futuhat. Nah, dan di Indonesia sering dia jadikan ajaran-ajaran ini ajaran penting. Nah, sudah tingkat hakikat katanya, sudah perlu sholat lagi. Yang berpaling dari zikrullah diserahkan oleh Allah pada syaitan. Maka syaitan ngapain? Memberi wahyu. Jadi wahyu itu ada 2, ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Semua ditulis. Nah, hadza haqqun mustafadu min qaulihi ta'ala. Ini benar, barang siapa mentaati Rasul dia masuk surga. Berdasarkan firman Allah, wa atiullah war rasula. Taatilah Allah dan Rasul, ya. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah surga itu untuk muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk muttaqin, dimasukkan oleh Allah ke surga Allah. Tadi yang masuk surga itu ada 3. Pertama, orang itu di surat Fatir ayat 32. Yang pertama, dzalimun li nafsihi. Dzalimun li nafsihi itu orang yang menzalimi dirinya. Dia iman, ya bertakwa, cuma kadang ketika mau menjalani kebaikan-kebaikan itu didahului oleh nafsunya, sehingga nafsunya menghalangi atau menghambat. Engko ae ditarik-tarik. Salat ya salat, tapi engko ae seiki lu si asik sama apa game tak apa. Ya. Nafsunya itu, makanya dikatakan dzalimun li nafsihi. Surat Fatir coba dilihat. Yang kedua muktasidun. Muktasidun itu tengah-tengah. Dia menjalani kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu namanya muktasidun. Dia masuk surga. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dalam kebaikan. Orang yang bersegera dalam kebaikan ini orangnya menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjauhi banyak perkara yang halal, karena takut terjatuh pada subuhat.
Amaliyahnya, perhatiannya pada yang wajib-wajib sangat tinggi, dibantu yang sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang subuhat. Khilaf para ulama yang masuk, ada golongan yang tidak dihisab langsung surga dari 3 itu. Tadi apa yang pertama? Dzalimun li nafsihi. Yang kedua, muktasidun. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Yang pertama itu sabiqun bil khairat, orang mukmin tertinggi derajatnya, dia masuk surga tanpa hisab. Ini disepakati oleh para ulama yang ini. Bagaimana orang yang sabiqun bil khairat ini? Dia bisa menghabiskan 24 jam itu dalam kebaikan semuanya, sehingga dia tidak terlewat dari waktunya itu kepada perkara-perkara yang lobang-lobang, nggak ada manfaatnya. Itu sabiqun bil khairat. Sabiq itu kan berlomba dalam kebaikan. Nah, kalau yang muktasidun, yang tengah-tengah itu mereka yang yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang gampang. Bagaimana diterangkan oleh Rasul hisab yang gampang itu? Allah mengurung orang itu, kemudian didatangkan kitabnya, kamu berbuat ini, iya ya Allah, kamu berbuat ini, iya ya Allah. Ada yang enggak cocok catatannya, tidak, semua sudah benar ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, dulu di dunia saya menutup aibmu dan sekarang saya ampuni. Itu yang tengah-tengah tadi. Tapi surga, bisa masuk surga tanpa hisab. Adapun yang ini, yang dzalimun li nafsi, karena dia masih ada kotoran-kotoran, ada yang mengatakan itu masih mampir dulu di neraka. Nah, khilaf tentang tafsir ini surat Fatir ayat 32. Wa min qaulihi ta'ala, dan di antara dalil yang mengatakan bahwa siapa yang mentaati Rasul masuk surga, ini surat An-Nisa ayat 13. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dia dimasukkan ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Kemudian kita juga termasuk golongan ini. Wa qauluhu, juga firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka itulah orang yang faizun. Nah, faizun orang yang berbahagia. Juga firman-Nya, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu teman terbaik. Walaupun mungkin di dunia dia berpegang pada sunnah sendirian di tempat terpencil, tapi punya teman 4 orang ini, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, syaratnya ini aja, taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga firman-Nya, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berbahagia dengan kebahagiaan yang besar. Nah, jadi di sini dalil bahwa barang siapa ingin menjadi hamba yang fauzan azima, mendapat kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar, tidak ada jalan lain kecuali mentaati Rasul, mentaati Rasul.
Loh, yang di sufi itu juga pakai ayat-ayat gini ya, Al-Quran. Cuma hanya saja Al-Quran itu menurut mereka oleh sufi dengan kejahatannya itu, dia bilang Al-Quran itu punya makna zahir dan makna batin. Kalau Rasul itu ngertinya makna zahir, dan itu untuk para pengikut Rasul yang masih ada syariat-syariatnya. Kalau yang makna batin ini yang tahu hanya para wali. Jadi dia mengatakan, kalau Rasul kan nanti bilang dari malaikat Jibril, sahabat bilang dari Rasul, tabiin bilang dari sahabat dari Rasul. Sanadnya itu dari yang mati. Rasul kan mati, sahabat mati, terus sampai Imam Bukhari dari yang mati, dari yang mati, dari yang mati, dari yang mati sampai Rasul SAW. Tapi kalau kami berkata hatiku dari yang maha hidup. Qala qalbi an rabbi. Qala qalbi an rabbi. Berkata hatiku dari Robku. Kira-kira Robnya siapa? Syaitan tadi. Betul-betul dibisiki. Dan untuk sampai ke sana nggak bisa, harus riyadhah dulu. Nah, riyadhah itu latihan zikir-zikir diajari. Coba lihat bagaimana thariqah Naqsabandi kalau zikir ya. Muntang manting nggak karuan kayak, nah, gitu. Pernah nggak Nabi ngajari zikir itu goyang kepala? Ada nggak pernah dapati dalil? Kalau baca Subhanallah, Subhanallah kepalanya di, nggak ada. Ahlussunnah nggak ada yang gitu ya. Dia manteng gini, main kanan kiri. Dan itu juga ada teorinya, dan ini bukan dari as-sunnah. Itu maunya dia mingsankan diri supaya nanti kalau sudah pingsan dapat wangsit tadi, dapat wahyu, menyatu dengan walinya. Siapa itu? Asyaiton. Dan banyak thariqah di Indonesia kayak gitu. Waman asahu daholan nar. Sampai sini dulu ya. Waman asahu, barang siapa yang maksiat kepada Rasul, dakholan nar, dia masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa. Maka Fir'aun maksiat, fa'asa fir'aunu, maka Fir'aun itu maksiat kepada rasul, gak taat, bikin jalan sendiri. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksa yang pedih. Nah, kenapa Allah ceritakan ini, kita disampaikan pada kita supaya kita ambil pelajaran, ojo kaya Fir'aun gitu. Hadza aidon hakun, ini juga benar. Nah, sebentar tadi yang dalil orang masuk surga, yang mentaati Rasul masuk surga, ini masih tersisa hadis ya. Kalau tadi ayat-ayat, sekarang hadis. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwa orang yang yang mentaati Rasul masuk surga, dari hadis Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku bisa masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, orang yang mentaati aku masuk jannah. Wa man asani dakhalan nar, orang yang maksiat kepadaku dia masuk neraka. Rawahul Bukhari. Nah, hadza aidon hakun, ini juga benar. Maksudnya ini barang siapa yang maksiat kepada Rasul tadi, itu bisa masuk neraka, bahaya. Maksiat pada Rasul bahaya, urusannya neraka.
tidak mentaati, disuruh taat, suruh ngikuti jalan Rasul, kamu selamat, diridhoi oleh Allah, orang malah bikin-bikin, merusak-rusak. Nah, terutama ketika nanti di padang mahsyar Rasulullah SAW mendahului umatnya mendapati haud. Haud itu telaga Rasul. Di mahsyar itu ada telaga yang besar, lebarnya perjalanan sebulan, kemudian panjangnya juga 1 bulan, gelasnya sebanyak bintang di langit. Dan kata Rasul, para umatnya ini mendekati telaga itu karena kondisi kehausan. Maka ada orang-orang segolongan yang diusir dari telaga itu. Maka Rasul minta kepada Allah, ya Allah, ummati, ummati. Itu memang umatnya Nabi Muhammad. Di riwayat lain diketahuan dari sholatnya, dari bekas wudunya. Jadi masih ada bekas wudunya karena memang dia sholat muslim. Nah, kok itu umatku ya Allah kok tambah jauh, mau kemana dia? Maka dikatakan innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la tadri, tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang telah mereka rubah-rubah dari agamu setelah peninggalmu. Itu kan bahayanya ya. Jadi yang bisa mendekati telaga Rasul itu hanya ahlus sunnah. Barang siapa menambah-nambah di dalam beribadah kepada Allah dari ajaran Rasul, dia akan menjadi orang yang terusir nanti di mahsyar. Dibawa kemana dia? Diseret ke neraka. Betul, karena di dunia ini Rasul juga mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, meyakini itu sebagai amalan agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka kata Rasul raddun. Juga barang siapa bikin-bikin ajaran baru, kata Rasulullah, maka itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Benar, diseret betul, dilemparkan ke neraka. Maka Rasul mengatakan suhkon, 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 celaka dia, celaka dia. Padahal dia sudah ahli wudu, ahli sholat, sudah ketahuan tanda-tandanya. Karena umat Nabi Muhammad dibedakan dengan umat Rasul sebelumnya dengan apa? Ghurron muhajjalin, cahaya wudu. Nah, tapi tadi karena suka nambah-nambah, suka merubah-rubah, maka itu termasuk maksiat. Menambah-nambah ajaran Rasul itu termasuk maksiat. Mengurang-urangi, merubah-rubah ajaran Rasul itu maksiat. Hukumnya haram, hukumnya dosa, bukan mendekatkan diri pada Allah, tapi bahkan semakin jauh. Sehingga para ulama mengatakan iktisadun bis sunnah khairun, sederhana di atas sunnah itu jauh lebih baik min ijtihadin fil bid'ah, daripada semangat tapi bid'ah sampai muntang-manting tadi itu. Tapi bid'ah enggak ada ajarannya. Atau ulama lain mengatakan tertawa di atas kemaksiatan itu mending, tertawa sambil teler, tertawa-tawa bangga itu mending daripada nangis tapi bid'ah. Ada ajaran nangis? Ajaran nangis-nangis? Ada. Nah, di Jawa Timur juga ada. Ada pimpinannya, ayo nangis, nangis sekarang. Thariqah nangis, ya. Itu sih mending sing teler-teler tadi itu ambek ketawa-tawa. Ya, ambek teler, khomer, mabuk. Kan kita mungkin akan mencela yang ini, yang teler itu. Padahal yang lebih jelek mana? Yang nangis tadi karena di atas bid'ah. Karena Rasul mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu yang mengada-ngada. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan-batasan Allah dan batasan-batasan Rasulnya,
yudkhilhu naron, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, banyak ya ancamannya. Dimasukkan neraka, kekal di dalamnya, bukan kemudian istirahat, di dalamnya apa? Azab yang menghinakan. Ini bahaya. Makanya kita dengan penuh kasih sayang pada saudara kita, pegang tangannya, tarik tangannya ketika melihat saudaranya melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Islam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga firman-Nya, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah sendiri juga mengatakan, maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang jelas. Surat Al-Ahzab ayat 36. Juga firman-Nya, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya. Bahaya kan? Selamanya kata Rasul. Kata siapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan selamanya. Nah, jadi bukan perkara remeh. Nah, berbuat ngada-ngada dalam beragama. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, juga sabda Nabi dalam hadis tadi, wa man asani dakhalan nar, yang maksiat kepadaku masuk neraka. Ini ya pelajaran kita pagi ini, masalah pertama dari 3 masalah yang wajib diketahui. Apa itu? Bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan diri kita dan memberi rizki kepada kita, yang mencukupi kita ini Allah. Maunya itu kembalilah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Bal arsalaina ilaina ar-rasul. Tadi ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul masuk jannah, dan barang siapa yang maksiat kepada Rasul masuk neraka. Kemudian kita termasuk ini orang-orang yang taat kepada Rasul dan benar-benar dimasukkan oleh Allah ke surganya. Hati-hati dari ini, dari perkara-perkara baru. Dan Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya, dengan suara lantang, dengan wajah merah, memperingatkan umatnya, itu karena kasihannya. Setiap Jumat, agar umatnya menjauh, meninggalkan ngada-ngada dalam agama, tidak diterima sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kata tabi'in, walaupun seluruh manusia menganggap baik. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menghapus dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menuju kecintaan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.